sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam karunia, limpahan rahmat serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, ada selalu wirid doa, yang doa tersebut tidak lain dimulai dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan juga jamaah rahimakumullah, dan kita perlu dawamkan, karena nanti orang-orang beriman, orang-orang soleh masuk surga Allah, akhirnya juga akan menyampaikan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan salah satu di akhir ujung nanti permintaan doa yang dipanjatkan orang-orang beriman adalah segala puji bagi Allah, yang mana saat itu juga dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berhadir, keluarga kita di rumah selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita sampaikan pada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dari hari ke hari, waktu ke waktu, senantiasa bisa terus kita mengikuti sedikit demi sedikit, dan terusnya bagaimana selalu bisa kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yang kita berharap suatu saat insya Allah kita bersama-sama dalam surganya Allah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hidup ini tentu kita akan selalu ada cobaan, pergantian siang dan malam, pergantian waktu. Ini adalah merupakan sunnatullah yang harus kita lalui. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana hakikat seorang manusia, yang mana Allah memberikan kita kehidupan bukan tidak ada pertanggungjawaban. Dan Allah yang menciptakan kita bukan langsung jadi, tapi ada prosesnya. Karenanya dalam ayat 78 surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peristiwa bagaimana menjadi renungan bagi kita untuk manusia itu senantiasa sadar akan hakikat kehidupan manusia tersebut. Apa ayat tersebut? Allah menyampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah lah yang mengeluarkan min butuni ummahatikum, dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a. Kalian, kita semua tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa. Ini Allah tekankan, Allah sengaja menggambarkan bahwasanya kita mulai dari tiada. Kita yang hadir, duduk, hidup, bermasyarakat, semua pada dasarnya kita adalah hanya seorang anak bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu, yang mana melalui proses yang dalam Al-Quran disampaikan, ada proses dibesarkan dalam rahim seorang ibu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut, wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah memberikan, menciptakan kepada kita yang namanya pendengaran. Makanya anak-anak, ya, seorang bayi itu disunnahkan mulai dari dalam kandungan saja itu sudah disuruh mengaji. Kenapa? Dia bisa mendengar. Siapa yang menyampaikan Al-Quran? Setelah roh itu diciptakan, yang paling alat ataupun indera yang paling pertama berfungsi adalah menurut Al-Quran, wallahu wa ja'ala lakumus sam'a. Jadi yang indera yang paling pertama bisa hidup adalah pendengaran.
Dan termasuk indera yang paling terakhir mati nanti adalah pendengaran juga. Makanya kita juga ketika manusia sudah lemah, sakarat, sampai meninggal itu kan disunnahkan tuh ada talqin. Ada talqin mait. Untuk apa itu semua? Karena memang masih mendengar. Siapa yang menyampaikan Al-Quran? Nanti kita lihat. Karena sidang jamaah rahimakumullah, bagaimana nikmat Allah ini berupa pendengaran yang Allah sampaikan kepada kita. Dengan pendengaran orang bisa berbicara, bisa meniru. Ingat, orang yang tidak bisa mendengar tidak akan pernah bisa berbicara. Kenapa? Karena memang dia tidak ada nikmat untuk bagaimana meniru sebuah pendengaran ataupun sebuah informasi dari yang lain. Tidak bisa. Karena sidang jamaah rahimakumullah, hari ini coba kita lihat dalam kehidupan ini, terutama hari-hari ini, banyak di antara kita yang salah melakukan pendengaran, ataupun salah tempat menaruh di mana telinga akan ditaruh. Kedua, peliung bak tempat-tempat yang hana mupat. Padahal ini adalah nikmat Allah. Tapi gemeh peliung bak tempat-tempat yang hana penting. Dengar yang kengkan. Azan hana deh dengar, hana deh su azan. Yang deh innalillahi ya bagah deh. Leboh kampung deh dengar. Sau meninggal. Tapi mi azan hana deh. Ini salah satu tanda-tanda orang tersebut telinganya sudah tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah. Nanti kita akan urai pelan-pelan. Yang kedua, apa yang Allah ciptakan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Dan Allah berikan kita mata, penglihatan. Nah, dua buah mata, nah dua buah piung. Untuk apa ini semuanya? Kita lihat nanti. Hari ini juga banyak di antara kita yang salah menempatkan mata. Makanya dalam istilah ilmu kedokteran, orang bisa dilihat berpenyakit atau tidak dari matanya saja sudah ada. Itu segi medis. Dan ulama kita menyampaikan orang dari matanya saja bisa dilihat ini orang banyak dosa atau tidak. Ini hanya ulama-ulama wali-waliullah yang bisa melihat kasyaf. Bagaimana seseorang bisa dilihat dari matanya? Kenapa? Karena memang mata itu adalah cerminan semuanya. Nah, karena sidang jamaah rahimakumullah ini kita jaga betul. Nikmat Allah yang kedua ini. Jadi bagaimana ketika seseorang anak lahir pun belum tentu dia bisa melihat. Maka jina urang pegahan di kalan lom di mata ubud. Itu betul, bukan memang begitulah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an teorinya. Begitu lahir dia belum tentu bisa melihat. Tapi dia sudah bisa mendengar dan kemudian akan ada waktu bagaimana dia bisa melihat pelan-pelan dan seterusnya. Sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ini menariknya. Kalau ditanya, apakah binatang yang lain punya telinga? Ada. Apakah binatang yang lain punya mata? Ada. Allah lanjutkan ayat ini. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, yang ketiga adalah wal af'idah. Ini menariknya. Dan Allah ciptakan hati dan akal. Cuma dalam komponen yang ketiga ini, komponennya abstrak. Banyak yang menyampaikan akal itu ada di sini. Ada yang menyampaikan akal itu ada di kepala. Ya. Tapi sesungguhnya dia adalah abstrak. Tidak bisa dilihat. Kalau mau dibuka sesungguhnya tidak ada. Itulah keistimewaan manusia. Daripada makhluk yang lain. Jamaah rahimakumullah. Apa ujung-ujung dari penciptaan ini? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Ujung ayat Allah tutup, la'allakum tashkurun. Moga-moga kamu dengan penciptaan ketiga item yang cukup mahal ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Sidang jamaah rahimakumullah. Hari ini kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa yang hidupnya sempurna? Tidak ada. Bisa dikatakan tidak ada. Al-kamalu lillah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mau itu top leader, calon pemimpin, tidak ada yang sempurna. Mau dia siapapun, tidak ada yang sempurna. Semua punya kelemahan. Kita adalah seorang manusia, hamba Allah yang biasa saja. Hanya Rasulullah SAW makhluk satu-satunya di dunia yang Allah ciptakan
tanpa ada kekurangan sama sekali. Tapi selebihnya, siapapun itu namanya, atas nama manusia, pasti pernah salah. Pasti ada kekurangan, tidak ada yang sempurna. Karena jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Hari-hari ini ketika kita berpikir duduk, mbak taduk duduk di rumah, sanglun makhluk paling sengsara tau deh, petat lawitnya. Petat lawitnya. Dua-dua artoh ribe tangai belah lihat artoh ribe ramah haju, petat hanam tu mele. Ini realita kehidupan jamaah rahimakumullah, sedih. Sakit. Kenapa tadi? Karena manusia tadi 3 komponen tadi tidak pakai. Ya. Padahal Allah menyampaikan la'allakum tashkurun. Bagaimana bisa bersyukur dengan hati, pikiran yang Allah sampaikan itu. Tapi ini tidak bunyi. Langsung lewat. Kenapa? Karena yang ujung afidah tadi tidak main. Ketika afidah ini tidak main, manusia ini nanti akan berfungsi mirip dengan yang 2 tadi, ada mata, ada telinga. Dan itu bukan hanya manusia, tapi juga ada pada makhluk Allah yang lain. Karena sidang jamaah rahimakumullah, khatib tidak akan mengulang. Banyak khatib yang menyampaikan bagaimana yang ayat-ayat di dalam walaqad dzara'na dan seterusnya. Itu sangat menyedihkan ketika manusia tidak bisa memposisikan hatinya di atas akalnya dan seterusnya. Maka dia akan lebih hina daripada binatang itu sendiri. Sidang jamaah rahimakumullah, kita kembali lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita bersyukur. Karena Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan, ajaban li amril mu'mini anna amrahu kullahu lahu khair. Sangat takjub keadaan seorang mukmin, seorang yang beriman. Apa kata Rasul? Orang beriman ini memang takjub sekali, luar biasa. Ya. Semua perkara yang dia hadapi semua baik. Semua perkara yang dia hadapi semua baik. In asabathu sarra syakar, wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu. Jadi Rasul menyampaikan, orang-orang mukmin itu bagaikan ketika ada sebuah kenikmatan. Ya, ada sesuatu yang dia bahagia, senang, maka dia akan bersyukur. Hana tuo, kan hana gedesaunan raw, tidak jumawa, tapi dia syukur. Apa efek syukur ini? La in syakartum la azidannakum. Ini efek syukur. Termasuk Allah jaga mata kita, Allah jaga telinga kita, Allah jaga hati kita dari bersih, tidak suka suuzon kepada orang lain. Ini siapa yang naruh? Allah. Ya hanjir cina urang kadang-kadang si galak tatagop. Si anak kemah. Si galak laju. Kalan gop medih hanjir. Kalan gop menau hanjir. Sakit hati, sabar sakit hati. Gelalan tu majid sakit hati, pehi mau urang. Pakan karena tidak pernah bersyukur. Tapi kata Allah tidak dengan orang mukmin. Dia ketika memang senang dia akan bersyukur. Yang kedua, ketika dia susah, ada masalah, berat masalah. Dan ini jamaah rahimakumullah, jangankan Anda sebagai manusia biasa, kita semua. Nabi saja. Rasulullah yang tadi tidak ada kekurangan pun pernah mengalami kesedihan. Pernah mengalami cobaan. Jadi kebetulan ada kadang-kadang ada yang curhat masalah penyakit saudara-saudara kita. Ustadz kami sudah hanalilun berat hat kagenang sakitnya, tapi dia jauh dari rahmat Allah. Tidak, jangan. Seolah-olah sakit yang dia derita adalah sudah selesai dan itu paling menderita di dunia. Ingat Nabi Ayub saja seorang rasul, dia juga menderita penyakit. Jadi bukan berarti nanti jamaah rahimakumullah ketika kita menderita sesuatu, mengalami cobaan, seolah-olah Allah sudah menguji kita dengan kehinaan. Jangan, bukan begitu perspektifnya. Karena memang itu adalah sunnatullah, siapapun akan diuji. Tapi apa yang harus dilakukan? Kesabaran yang harus kita kedepankan. Karena sidang jamaah rahimakumullah, di ujung hadis tersebut Rasul menutup, fakana khairan lahu. Maka kedua-dua apapun keadaan bagi orang mukmin itu akan menjadi kebaikan-kebaikan dan keberkahan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Coba kalau kita melihat bagaimana keadaan orang sebaliknya. Tidak ada iman, tidak ada amal soleh, tidak ada apapun. Menan banna peur bacut mutumai.
ketika ada kenikmatan dia dapatkan, maka dia akan hura-hura. Dia akan hura-hura, lupa kepada Allah, lupa. Mia urang, mia dalam versi Al-Quran, mia urangnya mia kala peng kata iem. Tapa hana le? Masyarakat hana gejak le, tapa hana gejak tahu le. Geduk gerai rumah ge bila-bila peng ro. Ba orang meninggal hana gejak, tapa hana gejak le. Nya urang kala peng. Tapi begitu dia sudah bangkrut lagi, sudah hilang lagi jabatannya, kursi ikatan le. Nya kadeh law. Kamu putar-putar game ke ya, masuk masjid, jalan lagi putar-putar. Kalau lagi orang seolah-olah ini sudah selesai semua. Nah, makanya Allah menyampaikan keadaan manusia itu dua dalam Al-Quran. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a. Jadi ketika dia diuji dengan kejelekan, dia akan ribut ngomong. Padahal Nabi Peng berosa 50 juta kan. Ni lepa ke panena kabeh 2 miliar kamu nau kamu deh. Ya. Tapi ketika dia dapat kenikmatan diam saja. Kiban sinan. Lagi biasa menan-menan aja. Ini diam. Dan ini jamaah rahimakumullah, spek dasar manusia, spek dasar, bukan orang mukmin ini. Ini spek dasar manusia. Bagaimana untuk ini? Harus dilanjutkan dengan apa? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersyukur pada Allah yang khotib sampaikan tadi. Apa konsekuensi yang paling mahal itu adalah dawamnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ini semua nikmat-nikmat Allah, bukan hanya harta yang harus kita syukuri, tapi seluruh nikmat, termasuk nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat bermasyarakat, nikmat, semua nikmat ini mari kita rawat, kita jaga. Yang insya Allah yakinlah Allah akan terus menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut, menambah terus luar biasa kesehatan dan seterusnya, sehingga apa? Pada akhirnya kita bisa berubudiyah kepada Allah dengan keadaan yang sempurna hingga akhir hayat insyaallah. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kita semua yang berhadir di sini bisa terus menjadi hamba yang bersyukur. Karena dalam akhir di surah Saba juz 22 Allah menyampaikan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hambaku yang mereka bisa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi yang lebih parah, kuat dalam bersyukur ketika dia masa susah, tapi tidak banyak bisa bersyukur ketika masanya sudah naik ataupun dia menjadi orang-orang yang sukses secara dunia. Disitulah kadang-kadang lupa kepada Allah. Yang mudah-mudahan kita berharap pada Allah, kita yang berhadir di sini selalu Allah berikan kesyukuran. Kita yang berhadir di sini selalu Allah berikan ketabahan. Kita yang berhadir mudah-mudahan sebagaimana beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini, Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya.